Bila fraud, layering, dan image dilakukan secara efektif, maka saat pelaku white collar crime ditangkap dan diproses secara pidana, ia akan tetap dianggap sebagai hero yang dijebak. Langkah ketiga ini dilakukan agar si pelaku tidak lagi terlihat jahat, tetapi sebaliknya mencitrakan diri seakan-akan orang baik. Instrumennya dengan mempengaruhi media massa, dan bila perlu, membeli atau memiliki media massa tersebut. Seiring perkembangan zaman, media sosial juga dipakai seefektif mungkin karena langsung masuk ke gadget orang per orang. Selain itu juga pelaku white collar crime kerap terlibat aktif di organisasi kemasyarakatan atau politik sehingga serta-merta terkatrol citranya sebagai orang yang bermoral. Bahkan kalau perlu membeli suara agar bisa menjadi pejabat publik. Bila fraud, layering, dan image dilakukan secara efektif, maka saat pelaku white collar crime ditangkap dan diproses secara pidana, ia akan tetap dianggap sebagai hero yang dijebak. Simpati publik tetap berdatangan dan malah dapat mencitrakan diri sebagai orang yang dikriminalisasi oleh negara. Lalu, apa yang bisa kita perbuat agar negara tidak kalah melawan kejahatan kera putih koruptor? Maka strateginya harus diubah, yaitu dimulai dari cara pandang melihat korupsi sebagai black collar crime menjadi kejahatan white collar crime. Masyarakat diajak secara kolosal bahwa dampak kejahatan korupsi white collar crime lebih sistematis dan luas. Strategi kebijakan cabang-cabang kekuasaan negara tidak boleh kendor terhadap berbagai skenario para pelaku white collar crime. Sejumlah strategi penindakan harus diarahkan untuk membidik fraud, layering, dan image.